Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Dan di video kali ini ketemu lagi dengan saya pribadi, Faras Suranugraha, dalam penanganan penyakit saraf tersebut. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan berikan suatu pembahasan di mana pembahasan ini digunakan untuk menyembuhkan penyakit saraf tersebut. Yang saya akan bahas adalah terapi saraf kejepit menggunakan obat, teman-teman. Nah, sebenarnya perlu kita ketahui terlebih dahulu apakah penyakit saraf tersebut ini bisa sembuh dari obat, teman-teman, entah itu obat herbal atau obat dari dokter. Kemudian, jika memang dapat sembuh, bagaimana terapi saraf tersebut menggunakan obat, teman-teman. Nah, sebenarnya teman-teman, mari kita bahas bagaimana obat ini secara keseluruhan. Menurut pengalaman saya pribadi, obat ini sebenarnya tidak 100% dapat menyembuhkan penyakit saraf tersebut, teman-teman. Karena apa? Karena obat di sini adalah obat yang hanya digunakan untuk membius, teman-teman. Kan dalam obat itu ada dosisnya, ada biusnya, dimana obat ini digunakan untuk mengurangi nyeri atau memblocking suatu rasa nyeri, teman-teman. Jadi obat ini tidak akan merubah suatu posisi lumbal yang menyentuh saraf, sehingga kan kalau lumbal menyentuh saraf itu kan menyebabkan kita nyeri gini. Tetapi obat ini hanya memblocking suatu rasa nyeri atau menghilangkan rasa nyeri. Ketika dosisnya itu sudah habis atau dosis obatnya itu sudah hilang, maka kondisi kita akan kembali lagi, teman-teman. Dimana ketika kita sebelum minum obat menderita rasa nyeri, setelah minum obat itu nyerinya hilang dan hanya berjarak 1 jam 2 jam itu dosisnya sudah habis, maka kita akan kembali merasakan suatu rasa nyeri lagi, teman-teman. Nah, itulah mengapa saya mengangkat suatu tema ini, supaya teman-teman tidak beracuan bahwa obat ini dapat menyembuhkan penyakit saraf tersebut. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan suatu terapi, di mana terapi ini menggunakan obat. Loh, katanya tadi obat tidak dapat menyembuhkan penyakit saraf tersebut, Mas. Tetapi kok ada suatu terapi menggunakan obat. Nah, perlu diketahui, teman-teman, kegunaan obat yang saya sebutkan di awal tadi adalah obat itu kan digunakan untuk memblocking suatu rasa nyeri atau menghilangkan suatu rasa nyeri akibat saraf tersebut atau tonjolan lumbal yang menyentuh saraf. Nah, kita dapat memanfaatkan suatu efek dari dosisnya itu. Selama dosisnya itu sudah bereaksi, itu kita dapat gunakan untuk terapi. Nah, bagaimana caranya untuk terapinya, teman-teman? Di sini, ketika kalian menderita penyakit saraf tersebut, kan kalian merasakan suatu rasa nyeri yang menjalar. Kemudian, cara terapinya adalah ketika kalian sudah memiliki obat dari dokter ataupun obat herbal yang ketika kalian minum dapat mengurangi suatu rasa nyerinya, itu teman-teman minum terlebih dahulu. Ketika sudah waktunya, teman-teman minum obatnya terlebih dahulu. Kemudian setelah obatnya kalian minum, kan kalian akan merasakan suatu rasa enak, suatu rasa nyerinya itu bisa berkurang. Nah, dengan hal tersebut otomatis kan dosisnya sudah bereaksi pada tubuh kita. Ketika dosisnya sudah bereaksi kepada tubuh kita, teman-teman, maka kita melakukan suatu terapi dengan peregangan. Nah, jadi kita memanfaatkan biusnya ini untuk menahan suatu rasa nyerinya. Ketika dosisnya bereaksi menyebabkan tubuh kita enak, maka kita akan melakukan suatu peregangan. Nah, kita rutin melakukan peregangan. Setelah itu, kan setelah kita melakukan suatu peregangan, kan dosisnya habis. Nah, ketika dosisnya habis, itu otomatis kan kita merasakan rasa sakit lagi. Nah,
itu kita ulangi lagi. Ketika nanti sudah waktunya kita minum obat, setelah minum obat dosisnya bereaksi, kita lakukan peregangan. Kita melakukan peregangan secara perlahan-lahan seperti yang sudah saya bagikan, peregangan banyak, dan usahakan juga untuk melakukan berenang. Nah, kita ulangi lagi ketika dosisnya habis, nanti kita sudah waktunya minum obat, kita minum lagi. Kita melakukan peregangan, kemudian terus demi hari begitu terus. Setelah itu teman-teman, saya sudah membuktikan bahwa dengan mengulangi hal yang seperti itu, kita perlahan-lahan akan bisa jauh atau bisa keluar dari ketergantungan obat teman-teman. Jadi nanti setelah kita melakukan suatu peregangan, setelah minum obat, itu besoknya saya merasa bahwa kok tanpa minum obat tubuhnya sudah enakan. Nah, ketika tubuh enakan, saya pakai peregangan terus. Saya melakukan suatu intinya suatu gerakan-gerakan yang menunjang untuk penyembuhan penyakit saraf tersebut. Saya berenang dan alhamdulillah sembuh teman-teman. Nah, begitulah cara terapi yang saya gunakan untuk menyembuhkan penyakit saraf tersebut. Jadi intinya di sini adalah obat dari dokter ataupun teman-teman beli, entah itu obat herbal, obat ataupun obat dari dokter, itu sebenarnya tidak dapat menyembuhkan penyakit saraf tersebut. Tetapi obat ini dapat digunakan, kita dapat memanfaatkan suatu dosisnya, suatu biusnya untuk menunjang terapi kita. Intinya di situ. Jadi ketika kita minum obat, rasa nyerinya kan kemudian akan didoping, akan di blocking oleh bius dari obat. Dengan itu kita melakukan peregangan, nanti perlahan-lahan kita akan bisa sembuh teman-teman. Nah, itulah suatu tips dari saya, karena tips ini tentunya akan bermanfaat bagi kalian jika kalian melakukannya secara rutin teman-teman. Jadi ketika sudah waktunya minum obat, kalian minum obat, kemudian kalian melakukan peregangan. Kemudian kan dosisnya habis, sudah waktunya minum obat lagi, kalian minum lagi. Kemudian kalian melakukan peregangan. Nah, dengan mengulangi hal yang sama secara terus-menerus, maka insya Allah perlahan-lahan kalian bisa keluar dari penyakit saraf tersebut ini. Nah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat teman-teman dan menambah suatu wawasan kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam sehat dan sukses selalu.